8 fungsi keluarga, agama yang pertama, fungsi sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi lingkungan, mari kita terapkan di dalam. Selamat malam sahabat The Journal Indonesia. Welcome back to Inglor, inspirasi kreasi lokal. Tanpa mengindahkan protokol kesehatan demi kenyamanan obrolan saya dan Gus malam ini, kami akan melepas masker untuk kenyamanan obrolan. Karena kadang terganggu kalau ngobrol podcast dengan masker. Oke. Baik, saya cukup berbahagia malam ini karena di depan saya ada remaja. Dia masih usia belum cukup 20 mungkin, masih belasan lah. Nanti kita cari tahu sendiri. Tapi dengan sekujang prestasi. Welcome, selamat datang malam ini di Studio The Journal Indonesia. Putri Duta Genre 2021, Devita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devita. Saat ini saya berusia 17 tahun dan saya adalah seorang pelajar di SMA Negeri 2 Bontang kelas 11 jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya juga tergabung dalam PIK Remaja Tumbuh Bersama Kelurahan Gunung Telian Jalur Masyarakat, dan saya juga menjadi anggota dari Moza Production, yaitu salah satu agensi yang ada di Kota Bontang yang bergerak di bidang entertain. Keren. Duta Genre. Salah satu juga dari anak didik Moza Production. Iya. Asik. Oke, sebelum aku nanya nih tentang yang melekat di selempangmu itu. Iya. Dev, panggil Dev aja ya. Iya, Dev. Nah, aktivitas keseharianmu apa? Kegiatanmu selain sekolah pastinya? Ya seperti yang saya bilang tadi, saya tergabung dalam salah satu agensi, Moza Production. Biasanya saya kegiatan sehari-hari saya latihan tari tradisional, tari modern, dan juga latihan model, fashion show dan lain sebagainya. Biasanya juga dipanggil buat photoshoot. Oh gitu. Iya. Berarti udah biasa manggung kesana kemari tuh. Iya, alhamdulillah. Iya. Nah selain itu Dev, selain di kegiatan dance dan tari, foto model, saya juga yang kamu pernah sempat ngajar di SMP Negeri 4 di ekskul Oh ya? tarinya. Ya siap. Di ekskul tari SMP Negeri 4. Pernah juga membantu guru saya Bu Vini di SMP Negeri 7 gitu. Oke. Jadi itu semua ya pengalamanmu yang kamu bawa pada saat mengikuti seleksi Duta Genre 2021. Nah, aku langsung masuk aja. Genre itu apa sih, Dem? Ya, jadi genre itu generasi berencana, merupakan suatu program dari BKKBN yang memfasilitasi atau mewadahi para remaja agar terwujudnya remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari triad KRR, menunda usia perkawinan, dan memiliki perencanaan kehidupan berkeluarga yang bahagia. Waduh. Ya, kita juga punya salam, Bang. Biasanya kalau saya bilang salam genre, jawabnya salam gitu. Oke, aku boleh ikut? Boleh. Salam genre. Salam. Oke. Jadi maksud dari salam kita ini kenapa ada 0 dan 3. Jadi maksudnya kita menzirokan 3 permasalahan remaja, yaitu pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa gitu. Pernikahan dini, seks pranikah, nafsa, berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dan obat. Jadi sebagai remaja yang cerdas, kita harus bisa memerangi dari ancaman 3 tadi ini gitu. Oke. Bisa diceritakan kan baru-baru ini kayaknya sekitar 2 minggu lalu ya? Belum 1 minggu. Terpilih. Belum 1 minggu. Oh, belum ada seminggu. Belum ya? 1 minggu ya. The Journal jadi media pertama yang Duta Genre 2021 yang baru ini. Terima kasih sudah diundang. Siap. Ya karena ya kita punya teman juga kan. Moza Production itu gus-gus kita juga sebelumnya yang keren banget semuanya. Oke, Dep. Ceritain dong
sama Bang, proses kamu, apakah kamu sendiri yang mau nih pas ada pengumuman nih duta genre, seleksi duta genre tahun ini baru, atau dorongan dari mana, atau sampainya kamu terpilih kemarin tuh? Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mendukung, mendoakan, mensupport sampai saya bisa seperti sekarang. Jadi kalau mau diceritain perjalanannya sampai mengikuti duta itu panjang banget Bang. Karena saya sendiri itu ikut PIK remaja dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD terus waktu SMP saya ngeliat kakak senior saya yang jadi duta gitu. Saya pengen gitu. Makanya saya bilang itu musuh terbesar saya itu adalah diri saya sendiri. Kenapa saya bilang musuh terbesar saya itu diri saya sendiri? Karena biasanya saya itu mau melakukan sesuatu, hati saya mau, pikiran saya mau, tapi diri saya ini tidak percaya diri, takut nggak bisa memberikan yang terbaik. Jadi dari situ saya mengurungkan niat. Sebenarnya ada niat buat ikut duta genre dari SMP. Terus berjalan, terus fokus juga ke Moza Production kan, menggali potensi diri saya di bidang seni. Gitu. Jadi singkat cerita 2021 di tanggal 6 Februari saya dikirimin sama teman saya Kak Naldi ya. Itu postingan dari Genre Bontang kalau tahun ini mau ngadain pemilihan duta genre 2021. Awalnya saya itu apa Kak, pemilihan duta genre gitu kan. Terus saya mau gitu, saya pengen gitu, tapi saya takut di dalam pemilihan itu saya nggak bisa ngasihkan yang terbaik. Sampai akhirnya saya baca kata-kata, jangan menunggu untuk jadi yang terbaik, tapi teruslah berusaha untuk menjadi lebih baik. Dengan bergerak kamu akan meraih kesuksesan. Jadi dari situ saya sadar, kalau saya cuma diem aja sampai nunggu saya jadi yang terbaik, kapan saya mau mulainya, kapan saya mau maju gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan buat berusaha. Dari situ juga saya mulai belajar karena kan pendaftarannya tanggal 21 sampai tanggal 26 Februari. Jadi saya menarget diri saya sendiri. Itu saya gali lagi materi-materi yang dulu karena saya juga sudah pernah ikut pendidik sebaya, konselor sebaya 2017. Itu saya tadi lagi. Cerita lagi, berarti dari SD kamu udah jadi kader PIK ya? Iya, sudah jadi anggota PIK. Konseling remaja, iya. Terus lanjut situ saya dibantu sama teman-teman saya, sama teman PIK saya, sama teman-teman dari Moza Production juga. Udah sampai akhirnya saya photoshoot untuk ini pengumpulan foto dan segala macam, saya lengkapi berkas-berkasnya. Terus saya daftar di tanggal 25 Februari. Terus kan pengumpulan berkasnya itu tanggal 26. Mepet banget lah. Iya, mepet. Terus saya ini ada kendala nih di tanggal 26 saya ada job nari di kilo 8 gitu kan. Terus saya bingung deh, gimana nih saya harus bisa gimana caranya? Iya, tapi berkas saya itu sudah siap, tapi saya bingung gimana nih cara ngumpulnya gitu. Sedangkan kan saya juga ada tanggung jawab di Moza gitu kan, tapi saya mau nih ikut duta genre gitu. Sampai akhirnya saya minta tolong sama teman saya yang juga ikut duta genre di PIK saya, Jevan, buat ngumpulin berkas saya. Terus paginya itu saya mau ngechat Jevan gitu kan, udah dikumpulin belum berkas saya? Nggak ada jaringan di sana kan. Saya panik gitu, udah dikirim belum ya, udah dikumpulin belum ya gitu. Apalagi last day itu ya? Last day. Terus alhamdulillahnya udah dikirim gitu kan. Kan ada beberapa tahap, salah satunya tahap seleksi berkas. Terus ada pengumuman, alhamdulillah lolos di tahap seleksi berkas. Ya. Terus lanjut di tes tertulis. Tes tertulis sudah saya lewati. Selanjutnya lagi tes wawancara. Situ ada 3 meja kalau nggak salah waktu itu, ada meja sosial media, ada meja ujuk bakat, sama meja program kita yang akan kita jalankan ke depannya gitu. Udah. Yang mau ambil apanya? Semuanya. Oh, harus ya? Harus semuanya saya kira gitu. option kan. Terus udah lanjut ke waktu itu ada live Instagram PDKT with Duta Genre gitu kan. 18 finalis yang sudah terpilih udah. Saya ikuti semuanya sampai di karantina. Di karantina saya dapat banyak pembekalan dari kakak-kakak panitia dan dari pemateri-pemateri semuanya. Udah sampai akhirnya di malam grand final. 1 hari sebelum grand final. Itu saya menggeladikan diri saya sendiri sebelum besok mau grand final gitu kan.
saya ulang sendiri, saya pakai baju yang saya mau pakai Oke. besok gitu, saya persiapkan apa yang mau saya tampilkan Ah. gitu. Itu saya dibantu sama teman saya, sama Kak Naldi gitu ya. Iya. Terus pas gladi itu kan saya latihan speech buat besok apa yang mau saya Ada mau tanya iya, jawab, ada ada gitu, presentasi studi apa. kasus apa segala Yap. macam gitu. Terus pas speech saya di situ blank gitu. Saya blank gitu Oh, kan. gitu? Saya blank di malam itu, nggak tahu kenapa kok kayak saya langsung down gitu kan. Oh. Terus Kanaldi tuh dia bukan orang yang kalau kita Down. down dia bakal ayo kamu gitu, enggak gitu, dia pasti udah sampai sini aja usahamu gitu. Ya, Jadi ya. dari kata-katanya itu saya bangkit gitu kan, terus saya berdoa sama Tuhan, ya Allah saya nggak mau saya nggak minta besok itu buat saya jadi juara, tapi izinkan saya buat besok itu bisa memberikan yang terbaik Oke. buat diri saya. Udah saya ulang dari awal lagi gladi bersih saya itu dengan segala keterbatasan saya di malam itu karena lagi down banget. Akhirnya udah saya pulang istirahat, paginya saya berdoa lagi. Hari ini udah apa ya, penentuan gitu kan. Oke. Dari hari-hari yang sebelumnya sudah saya lewatin gitu. Saya minta lagi semoga hari ini saya bisa memberikan yang terbaik gitu untuk orang tua saya, untuk teman-teman saya, udah semuanya dukung gitu. segala macam. Iya, yang udah ngedukung banget, udah support banget dari awal. Dan akhirnya udah saya itu awalnya kan masuk nih semua peserta buat nyari ke 5 besar. Oke. Nah, itu tuh saya tuh deg-degan banget, jujur di Sorry, situ deg-degan dari banget. awal berapa jumlah? 18 mau diambil 5 putra 5 putri Siap. ya Oke. gitu. Saya deg-degan kok nama-nama saya ini belum dipanggil-panggil gitu, nggak dipanggil-panggil gitu kan, apa saya gugur sampai sini aja gitu kan. Kayak ya kalau memang gugur sampai sini aja berarti ini udah rencana Tuhan gitu, Ya. emang Tuhan Ya. cuman ngasih sampai sini gitu kan. Hope. Terus Ikhlas lah. iya udah ikhlas lah. Terus ternyata di nama terakhir nama saya disebutin Oke. gitu. Saya maju Lolos ke dengan 5 besar. lolos ke 5 besar. Saya maju dengan apa ya? Percaya diri gitu Siap, kan. siap. Maju percaya diri. Udah habis itu saya speech tentang program apa yang akan saya jalankan ke depannya. Siap. Terus udah turun dari panggung, dipanggil lagi buat masuk ke 3 besar gitu kan. Pengumuman Pengumuman yang dari masuk mata 3 tiga. besar gitu. Alhamdulillah saya masuk gitu kan. Oke. Masuk ke pertanyaan lagi, studi kasus dari oke. panitia udah disiapin dari panitia, studi kasusnya udah saya jawab, terus saya turun dari panggung, saya bilang lagi ini sudah saya sudah memberikan yang terbaik, apapun hasilnya saya terima, berarti itu udah dari rencana Tuhan gitu kan. Udah akhirnya pengumuman, jujur saya pas pengumuman nggak ada deg-degan sama sekali karena saya Ya. udah puas sama diri saya, alhamdulillah saya udah ngasih yang terbaik Bisa gitu. sampai lolos Iya, di bisa 5 sampai lulus besar di lah. 3 besar gitu kan. Oh iya, sorry. Saya nggak ada deg-degan sama sekali gitu kan. Udah pas mau di Diumumin. pengumuman di juara 3 nggak ada nama saya, otomatis Ya, saya juara juara 1 dua atau atau juara 2 gitu. Saya maju sama yang perempuan yang satunya Ya, itu. peserta yang lain. Udah saya saling tatapan gitu kan. Terus nggak lama juara 1 ala BMB Hasibuan dan Devita gitu kan. Wah, saya gimana ya, rasanya campur Ya, aduk ya, gitu. ya, Senang ya, ya. iya, Siap, merasa siap. ada beban, ada tanggung jawab Ya, juga ya. yang harus saya jalankan ke depannya gitu kan. Berarti udah, terus yang juara 2 itu pegang saya, peluk saya, terus dia nangis gitu kan. Jujur saya kayak orangnya nggak bisa mengekspresikan sesuatu gitu dengan muka saya ini. Ya saya biasa aja, tapi sebenarnya saya senang dan Lempeng-lempeng aja. gitu, senang dan juga berarti saya ini memegang tanggung jawab besar ini untuk kedepannya gitu kan, sebagai duta genre Kota Bontang. Seperti itu, sudah terpilih jadi duta genre Kota Bontang akhirnya. Iya, Gitu. iya. Lumayan ini juga ya. Saya ngeliatnya agak dramatis juga. Iya, agak dramatis, baik Di satu dramatis. sisi yang awalnya kamu juga ragu, di satu sisi kamu pingin, Iya. bisa nggak sih, gitu kan? Iya, Sampai akhirnya, wah lumayan prosesnya juga ya. iya. Dengan berkas-berkas tadi yang Iya. tabrakan dengan Dengan job. kau nangis tapi. Saya nangis waktu 1 hari Diumumkan? sebelum grand. Enggak, saya Diumumkan juara 1. enggak nangis. Iya, nggak bisa. Biasanya klimaksnya Emang di situ malah ya. iya, malah Oke, saya oke. nangis waktu sehari sebelum grand final gitu. Setelah kamu terpilih nih, selama berapa lama nanti mengemban 1 amanah tahun ini? ke Oke. depan. Nah, apa rencana programmu yang akan dilakukan? Iya, yang saya sedang persiapkan saat ini ada program yang termasuk
impian saya juga sebenarnya. Ya, Saya oke. pengen punya ruang cerita. Oke. Jadi ruang cerita itu tempat para remaja khususnya yang ada di Kota Bontang bisa berbagi cerita, pengalaman, suka duka, di mana saya sebagai seorang duta dan seorang konselor sebaya bisa mewadahi, mengayomi dan mengarahkan para remaja seperti itu. Dan juga mungkin ada beberapa program ke depan karena kan sekarang lagi pandemi ya. Oke. Berarti semua harus serba online gitu. Digitalisasi Kalau gitu. iya, kalau bisa dibilang semua harus serba online gitu. Mungkin saya akan memanfaatkan sosial media saya dengan terus memposting postingan-postingan yang edukatif dan mungkin juga nanti saya akan buat beberapa kuis di sosial media saya. Oke, ruang cerita menarik. Itu dalam bentuk gambaranmu, dalam bentuk dia bentuk ruangan secara fisik atau forum ngobrol. Gimana tuh? Dua-duanya sih, Oh, ruang ada. dan cerita gitu. Oke. Ada ruang, ada cerita gitu. Kayak ada tempat inklusi. Ada. Ya itu impian saya Oke, sebenarnya. oke, Dan oke. saya lagi persiapkan sekarang. Yang diisi Para remaja Oke, yang ingin sesama bercerita oke, sesama oke. remaja sebaya gitu. Dan yang mengkonsul selain kamu bisa juga orang lain Eh, yang menerima konsul. Mungkin bisa Yang para konselor-konselor, kan di PIKR kan kita ada Oke. pendidik sebaya dan konselor sebaya. Biasanya seorang konselor Siap. sebaya itu yang akan mendengarkan cerita-cerita dari teman sebaya gitu. Nah, tadi mungkin yang aku kurang paham tuh, ternyata eh, eh, peserta-peserta duta gender ini, seleksi duta gender, dia dari kelompok-kelompok peer ya, bukan PIKR, mewakili sekolah. PIKR. Ya. Ada juga PIKR sekolah, begitu. kan ada jalur masyarakat, ada jalur pendidikan Ah, gitu. yang kamu masuk kemarin tadi Jalur masyarakat. umum. Nah, karena saya udah dari SD siap, gitu. siap. Pikir dari SMA ini atau Oh, SMP. ada juga. Siap. Nah, Dep, selain tadi tentang gender ya, PIKR sendiri, aku mau banyak tahu nih. Karena ya zaman abang sekolah di Iya. Bontang belum masuk. Iya. Kayaknya di 2000-an awal tuh ini adanya sebuah apa ya, kayak program sih sebenarnya, program dari BKKBN itu, yaitu PIKR sama Gendrin. Nah, dulu saya istilahnya itu cuma yang ku tahu yang ada R-nya itu palang merah remaja. Ya. Tapi ya, katalah kelihatan tuanya. Oke, Dem. PIKR itu gimana? Nah, kami yang secara pernah sudah masuk dari kader dari SD. Gimana sih itu programnya? Programnya PIKR itu apa? Terus aktivitasnya apa gitu? Kalau PIKR itu kan pusat informasi dan konseling remaja. Oke. Nggak jauh dari genre tadi, tujuannya tetap sama gitu. Dan untuk programnya sendiri itu tergantung dari PIK masing-masing. Karena kan ada PIK jalur masyarakat gitu kan, jalur sekolah gitu. Masing-masing punya kegiatan sendiri gitu. Siap. Tapi tujuannya tetap sama gitu kan. Untuk PIK saya sendiri, karena saya tergabung dalam PIK Remaja Tumbuh Bersama Keluarga Gunung Taruhan, itu kami ada program per minggu, per bulan, per 6 bulan, per tahun gitu. Untuk contohnya per minggu mungkin ada rapat rutin, Oke. life skill, ada kerja bakti, untuk per bulannya ada penyuluhan, per 6 bulannya outbound, per tahunnya mungkin AADG, buka bersama dan lain-lain. Itu kamu ikutin memang dari SD? Dari SMP SD. sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Bisa dibilang itu passion. Iya. Saya awalnya Kamu dapat passionmu di situ juga? apa? Kamu dapat passionmu di situ juga? Iya. Anu, Saya ada minat? Iya, dari PIKR juga saya belajar bertemu dengan orang banyak gitu. Siap. Bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang banyak. Berarti Keluarga Gunung Taruhan mewakili, karena kamu domisili di Kita lihat. tinggal di Iya, Taruhan. Oh gitu. Iya. Sip. Selain dia menjadi ruang berbagi, ruang ngobrol, ruang cerita sesama masalah remaja ini, program apa lagi selain itu? Selain konseling tadi kan, utama konseling. Pastinya program-program yang edukatif dan bersifat mengedukasi para remaja, contohnya penyuluhan Oke. tentang materi-materi genre, contohnya 8 fungsi keluarga, tentang kita, kependudukan, HIV AIDS dan Benar-benar. banyak lagi. Kesehatan reproduksi masuk kah? Iya, masuk juga. Seksualitas. Oh. Ya, dari dasarnya dari ini ya, seks Dari 3 permasalahan Ya. tadi. Iya.
apa tadi Nikah dini, pernikahan dini, seks seks pranikah, pranikah, dan nafsa. nafsa. Oke. Ah, Dep, tapi sebagai kamu nih anak Bontang, abang juga anak Bontang tapi mungkin lebih generasinya lebih di atas saja. Makin kesini remaja Bontang itu atau ya teman-teman yang bersekolah sekarang lah, anak sekolah sekarang makin ada masalah-masalah baru. Masalah-masalah baru. Apakah makin negatif atau makin positif masalah-masalah remaja? Ya, ada yang negatif, ada yang positif gitu. Kalau yang negatif pasti ada permasalahan-permasalahan remaja dan nggak jauh-jauh dari yang tadi saya sebutkan. Dan menurut saya itu mungkin faktor dari kurangnya perhatian orang tua atau pertemanannya, circle pertemanannya yang kurang sehat seperti itu. Makanya kami alhamdulillah sih di Bontang ini udah ada 28 PIK remaja yang tersebar di Bontang di jalur masyarakat maupun pendidikan. Jadi kami bersama-sama untuk meminimalisir kenakalan remaja tersebut dengan cara mengedukasi dan mengedukasi remaja. Dari kata berhenti menyerah. Iya, benar. Kebaikan remaja di Bontang. Iya. Nah, ada forumnya berarti ya? Apa namanya? Ada Yayasan Genre Bontang. Ya, bisa di follow Instagramnya genre_bontang. Sip. Genre_bontang. Iya. Oke. Generasi berencana, kembali lagi ya, generasi berencana. Nah, Dev, ke depan kan setelah ini akan seleksi tingkat Kaltim ya? Iya, benar. Bagus, baru berikutnya menuju nasional ya? Iya. Oke, gimana prepare-nya? Dan Prepare-nya- kapan itu dia seleksinya? Prepare-mu untuk menuju seleksi Kaltim? Ya. Yang pertama pasti saya menguatkan materi ya, Siap. materi saya, terus saya juga mempersiapkan program-program yang nantinya akan dibawa di seleksi Kalimantan Timur, dan saya juga nggak henti-hentinya buat meminta bimbingan dari senior-senior saya yang dulu, dulu pernah berlomba di tingkat provinsi gitu. Jadi mohon dukungannya ya teman-teman dan doanya masyarakat Kota Bontang. Bulan berapa? Bulan 5, insya Allah habis Lebaran. Biasa tuh di lombanya kita bisa sebagai masyarakat umum bisa ngevote nggak, bantu? Bisa, nanti Misalnya ada duta genre favoritnya dari like Instagram gitu. Berarti Instagram yang genre Kaltim berarti Genre ya? Kaltim, Oke. iya. Tunggu di bulan? Di bulan 5. Oke. 2 bulan lagi. Tapi dia akan prepare. Kita doakan dulu lah. Iya. Sama support apa yang mau dibuat program tadi Putri Duta Genre 2021 ini, Devi, yaitu ruang cerita dan luas. Iya. Bukan namanya simpel tapi luas. Dia ada program, dia ada kegiatan konseling, baru ada beberapa tadi turunannya, produk-produknya. Nah, Dep, tapi remaja di Bontang ini, mereka apa pentingnya mereka untuk memahami genre? Menjadi generasi remaja lah. Kan Generasi semua bisa berencana, sebenarnya kan, iya. belajar menjadi generasi berencana. Berencana, iya. Pentingnya. Iya. Kan tujuan dari generasi berencana ini supaya remaja memiliki perencanaan kehidupan berkeluarga. Dan pastinya gitu. kalau para remaja ini mempunyai perencanaan, pasti Siap. kehidupannya ke depannya agak lebih terarah gitu kan. Jadi kalau remaja sudah terarah, tersusun ke depannya, masa depannya akan siap menghadapi bonus demografi di tahun 2045. Benar. Pastinya gitu. Yang biasa disebut Indonesia Emas. Iya, bonus Indonesia demografi. Emas. Keren. Sip. Kamu sudah belajar itu? Ada materi tentang kependudukan juga di genre. Wow. Iya. Nggak semua anak, setauku anak sekolah sekarang tahu itu. Iya. Itu pentingnya belajar di genre ya. Iya, generasi Siap. berencana. Yang baru dibilang Devi adalah pembahasan di dunia kampus. Asal tahu. Iya, off the record saya pernah belajar. Oke, berikutnya ke depan gimana, Dep? Harapanmu sendiri lah. Kan nggak terasa waktu juga ini kita Iya. ngobrol. Harapanmu sendiri untuk remaja di Bontang atau program genre ini sendiri mau dikembangkan sampai di mana gitu? Untuk harapan saya pastinya tentang ruang cerita saya tadi. Saya pengen punya ruang cerita karena
belum ada di Bontang Oke. untuk ruang khusus cerita Benar. gitu. Dan harapan saya buat remaja-remaja yang ada di Kota Bontang, pastinya semoga remaja-remaja bisa lebih terarah dan Yap. lebih kreatif, aktif dan berkualitas untuk tadi yang saya bilang menghadapi bonus demografi di tahun 2045 gitu. Lagi kenakalan remaja ini makin aneh-aneh. Abang ngeliat ya, sorry lah, true story ya. Oke, misalnya di kategori 3 tadi soal nazar. Nafsa. Nafsa, penyalahgunaan nafsa. Dulu istilahnya orang pakai orang minum obat tuh, seingat gue istilahnya apa dulu, double L kalau nggak salah. Nah, sekarang pasti kamu mempelajari lah jenis-jenis obat kan, karena biar ditahu bahayanya apa obat ini kan. Kalian pasti dipikir mempelajari itu. Sekarang itu apa, setelah minum koteng baru ngelem, padahal masih masa anak SD. Nah itu, kalau kamu pernah dapat permasalahan gitu, sebenarnya masalahnya apa sih kalau boleh tahu? Kurang perhatian dari orang tua gitu. Kurang perhatian dari Kurang orang tua. kurang Makanya kita harus menanamkan 8 fungsi keluarga di 8 fungsi keluarga apa gitu? agama. Siapa? Ada lagunya, 8 fungsi keluarga. Agama yang pertama, fungsi sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi lingkungan, mari kita terapkan di dalam keluarga. Keluarga berencana, 2 anak sehat ya. Ya, dulu 2 anak terus, sekarang 2 Iya, anak 2 saja. anak sehat. Oke, berarti kamu juga merencanakan dirimu ya? Pastinya memiliki perencanaan kehidupan. Makin malam nih, sorry mengganggu putri baru duta genre Bontang Iya. ini. Santai aja bang. Iya. Oh tapi besok nggak sekolah kan? Besok ada program Oh, undangan gitu. dari Duta Peduli Sampah. Oh siap. Ada workshop yang harus didatangi besok. Makin banyak undangan. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya pasti dicari ya. Ada berapa duta sebenarnya di Bontang kan banyak. Iya, Belum ada duta. Duta. Cuman biasanya kan kalau ada misalnya genre ada acara pasti mengundang duta yang lain. saling Iya. mengundang. Siap. Nah, target pribadi sendiri, rencanamu di tahun ini. Ini selalu abang tanyakan sama Gus dan senang abang tanyakan. Jadi pingin, karena ini konsepnya Inglo kan menginspirasi siapapun yang menonton. Kreasi apa yang dia kreasikan, dan lokal adalah karya lokal anak-anak Bontang, anak daerah yang mau speak up di sini. Devita, resolusi 2021 apa? Yang pastinya yang pertama saya ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan Oke. itu juga pasti keinginan semua orang untuk Benar. menjadi lebih baik. Dan yang kedua mungkin untuk waktu dekat karena saya akan mengikuti ini lagi seleksi tingkat Kaltim jika diizinkan sama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Semoga saya bisa menjadi Putri Duta Kalimantan Timur, Duta Genre Kalimantan Timur. Amin. Nah, yang kedua, saya bisa naik kelas nanti di bulan 6 karena ada ujian juga. Naik Iya. kelas ke kelas Ke kelas 3. Iya. Di kelas 3. Siap. Dan pastinya bisa Saya lebih duta genre membanggakan. pasti naik kelas deh. Amin ya Allah. Iya. Iya. Terus Yang pastinya bisa lebih membahagiakan keluarga dan orang tua. siap. Untuk di dunia tari gimana? Tetap fokus karena saya di dunia tari tuh bisa dibilang baru lahir sudah nari gitu. Oke. Dari gue ini. Sudah TikTok kalau enggak ada. Iya. Iya. Oke, lanjut Dev. Closing statement. Apapun itu yang mau kamu share buat adik-adik kelasmu lah, atau buat teman-temanmu yang sebenarnya kamu, biar setidaknya bisa memotivasi mereka. Apa kita tidak tahu hari ini mungkin ada aja pasti masalahnya orang, berarti remaja juga punya masalah. Sampai hari ini pasti ada aja. Kita tidak tahu mereka masih terjebak dengan masalah itu. Mereka belum bisa move on, mereka belum bisa keluar dari kotak itu. Ya kan? Silakan Devita Putri Duta Genre 2021 ini friend.
Oke, sebelumnya saya mau ngajak teman-teman remaja semua yang mau ikut gabung di PIK Remaja. Bisa banget dan pasti sangat bermanfaat buat kita semua. Mau jadi generasi yang keren, jadilah generasi berencana. Oke, dan untuk semuanya ingat, jangan menunggu untuk jadi yang terbaik, tapi teruslah berusaha untuk menjadi lebih baik, karena dengan bergerak kamu akan meraih kesuksesan. Saya Devita, terima kasih. Itu tadi coach ya? Iya, yang saya pegang saya Oke, sendiri. prinsip Iya. hidupmu ya? Heeh. Siap. Jadi poinnya jangan pernah menunda, terus bergerak. Karena kamu pun juga bisa, Mas. Iya. Siapapun juga bisa kalau dia mau meraihnya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, misalnya mau nge-like ke aktivitas kegiatanmu di Iya. masa IG-nya Devita. Jangan lupa juga buat follow Instagram saya Devita ARTN, karena selanjutnya pasti saya bakal terus mengedukasi dari sosial media saya. Oke? Dan untuk khusus nanti ini link IG-nya Duta Genre Bisa ada apa? follow Genre Bontang dan Genre Kaltim tentunya. Oke. Oke, jangan lupa teman-teman. Salam genre Salam tak perlu lepas Genre, ya? iya. Oh iya tadi. Salam Genre. Tiga, Sebenarnya masa panjang 3-0. salamnya. 3-0, 3-0. Iya. Oke. Iya. Oke. Terima kasih buat yang menonton, sahabat The Jurnal Indonesia, khususnya remaja. Jangan pernah kalian menyerah. Apa yang dilakukan Depi bisa menginspirasi bagi kita yang awalnya dia bisa dibilang dia pesimis untuk mengejar apa yang dia pakai sekarang ini. Iya. Tapi akhirnya dengan niat, dengan usaha dan doa akhirnya berhasil. Sampai ketemu lagi di segmen Inglo berikutnya di Jurnal Desa. Selamat malam, sehat selalu. Thank you, Devita. Kita beri aplaus. Sampai jumpa. Dah.